Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsin bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allah yang memiliki kehidupan dan kematian kita. Hari ini Allah tunda kematian kita karena Allah tahu dosa kita begitu besar, kesalahan kita begitu banyak. Sedangkan Allah ingin kita menjadi hamba-hambanya yang beriman, yang senantiasa berbakti kepadanya, yang senantiasa mengabdi kepadanya. Jadi ketika hari ini kita masih hidup, bukan karena kita orang mulia, bukan karena ibadah kita diterima, tapi Allah tahu dosa kita masih melimpah. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita bisa saja Allah tidak terima, sedekah kita bisa saja Allah tolak, bacaan Quran kita bisa saja tidak Allah ingat. Tapi ada satu yang tidak akan pernah Allah tolak, tidak ada satu pun yang akan Allah lupakan, yaitu ketika kita berselawat kepada kekasihnya. Makanya sebagai seorang yang beriman, hendaklah kita senantiasa memperbanyak selawat kita kepada Rasulullah dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal menghitung hari kita akan menyelesaikan bulan Sya'ban. Dan kita akan memasuki bulan Ramadan. Kebanyakan kita setiap tahun Ramadan itu hanyalah sebuah ritual biasa. Tidak ada orang yang menganggap itu sesuatu yang istimewa. Kalaupun ada, hanya beberapa persen saja, sedikit sekali. Makanya banyak kita yang mengatakan Ramadan itu penting, sehingga puasa di bulan Ramadan betul-betul dia maksimalkan ibadahnya. Sementara banyak orang juga yang mengatakan yang penting saya puasa. Sama seperti orang mengatakan yang penting saya sholat, pasti dia tidak akan menjaga waktunya, tidak akan melihat di mana tempatnya, dan tidak akan melakukannya seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa saja dia sholat zuhur pukul 3, sholat asar pukul 6, dia bisa saja sholat isya itu udah tengah malam. Kenapa? Karena dia yang penting sholat. Tapi bagi orang yang mengatakan sholat itu penting, maka dia akan mengerjakannya di awal waktu. Dia akan mengerjakannya secara berjamaah, dan pasti dia akan kerjakan di rumah Allah, tempat terbaik di muka bumi. Sama kalau orang yang mengatakan yang penting saya puasa. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang berpuasa di bulan Ramadan mereka cuma dapat lapar dan haus? Tidak ada kebaikan, tidak ada pahala, tidak ada dosa yang diampuni. Karena dia mengatakan yang penting puasa. Tapi bagi orang yang mengatakan puasa ini penting, maka dia akan menjaga hal-hal yang akan menghilangkan pahalanya. Hal-hal yang akan membuat puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini jamaah dimuliakan Allah, makanya kenapa yang dipanggil di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa. Iman adanya di hati. Makanya yang perlu disiapkan adalah hati. Betul, iman itu dikatakan ikraru bilisan, diucapkan dengan lidah. Ada orang beriman hanya sebatas lisan. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun sebelum matinya dia sempat mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi hatinya tidak. Yang kedua, ada orang yang beriman dengan lisannya dan dengan perbuatannya. Wal amalu bil arkan. Siapa itu? Orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay. Mulutnya dia beriman, dia sholat, dia puasa, dia haji, dia sedekah, dia baca Quran, tapi di hatinya tidak. Ada orang yang beriman hatinya dan perbuatannya. Siapa itu? Paman Rasul, Abu Thalib. Sampai akhir hidupnya paman Nabi ini Abu Thalib tidak sempat mengucapkan syahadatnya. Dia beriman di hatinya, dia yakin.
Dia beriman dengan perbuatannya, betul-betul dia tolong bagaimana agama Allah, tapi dia tidak sempat mengucapkan syahadat. Itulah membuat Rasulullah sedih. Nah, kita hari ini yakin dan percaya, lisan kita sudah mengucapkan syahadat. Perbuatan kita sudah membuktikan, kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita ada sedekah, tapi hati tidak ada satupun yang bisa menjamin. Makanya Imam Al-Ghazali dalam bukunya Keajaiban Kerajaan Hati, disinilah tempatnya iman. Disinilah tempatnya bagaimana kita tunduk dan patuh terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman, yang berhubungan dengan hati. Mana orang-orang yang hatinya siap? Sholat tarawih itu maupun 8 atau 20 tidak ada masalah bagi orang-orang yang hatinya siap, yang mentalnya siap. Mau sholat itu isyanya diundur 1 jam, seperti usul beberapa orang ustadz, jadi jam 9 mulai azan isyanya, tidak ada masalah. Mau ayatnya pendek-pendek ataupun panjang-panjang, tidak ada masalah. Bahkan ada orang yang mencari 1 malam 1 juz. Karena mereka ingin sekaligus khatam Quran. Siapa itu? Orang-orang yang mentalnya siap. Tapi bagi orang yang tidak ada mental siap tadi, yang mentalnya lemah, yang mentalnya rusak, yang cepat pun dia tidak akan buat. Jangankan rumahnya jauh dengan masjid, di sebelah masjid pun dia tidak dapat datang. Tapi kemana-mana bisa sampai. Kemana-mana bisa pergi, tapi ke masjid tidak. Kenapa? Imannya. Nah, oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana persiapan mental kita? Nabi mulai persiapan mental sejak bulan Rajab. Dengan banyak-banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Sejak bulan Rajab Nabi sudah berdoa, dari awal Rajab. Begitu akhir Rajab selesai, masuk bulan Sya'ban, doa Nabi, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Jadi yang pertama kita banyak-banyak berdoa, karena doa ini bisa merubah takdir. Ada orang yang ditakdirkan mati berumur 60 tahun, tapi karena dia banyak berdoa kepada Allah, Allah bisa rubah takdirnya, dia bisa meninggal di usia 70 tahun. Ditakdirkan dia meninggal dunia dalam kondisi kafir, tapi karena dia banyak-banyak berdoa, Allah ganti takdir tadi. Jadi takdir tidak bisa dirubah oleh manusia, tapi manusia bisa bermohon kepada Allah dengan memperbanyak doa. Maka banyak-banyaklah berdoa. Karena tidak ada satupun yang tahu dari semua doa kita mana yang akan Allah kabulkan. Hanya orang sombong yang tidak mau berdoa. Hanya orang sombong yang sedikit sekali berdoa. Orang sombong adalah orang yang berdoa, dia berusaha tapi tidak mau berdoa. Tapi orang malas adalah orang yang berdoa tapi tidak mau berusaha. Jadi dimulai dengan doa. Yang kedua, perbanyak zikir. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman hati mereka tenang, hati mereka kuat. Kenapa? Karena mereka berzikir dengan Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan berzikir dengan Allah maka hatimu akan kuat. Bagaimana hati kalau kuat? Dia tidak akan bermasalah walaupun Ramadan kali ini panas. Mau panas, mau hujan, dia tetap bisa beribadah kepada Allah. Mau sempat ataupun sempit, dia tetap bisa beribadah kepada Allah. Baik dalam kondisi kaya ataupun miskin, dia tetap bisa bersedekah. Makanya orang-orang yang hatinya tenang, dia tidak akan susah dengan yang namanya rezeki. Tapi orang-orang yang hatinya tidak tenang, susah kalau dia tidak punya uang. Susah kalau seandainya honornya belum keluar. Kenapa? Karena yang jadi patokan dia seolah-olah rezeki itu adalah harta. Padahal harta adalah rezeki terendah. Bagaimana caranya supaya harta yang rendah tadi ini bisa menjadi tinggi? Disinilah tadi disempatkan untuk bisa menjadikan harta kita yang rendah tadi menjadi tertinggi. Bagaimana itu? Infakkan. Oh, mau beli karpet, kesempatan kita untuk menaikkan level harta kita yang rendah tadi menjadi tinggi. Oh, dibuka tabungan untuk bisa berbuka, untuk bisa berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu. Disitulah kita punya kesempatan. Yang dengan sedekah tadi, Allah bisa merubah takdir kita. Jadi, mental kita ini, selain kita memperbanyak doa, dan ini masih di bulan Sya'ban, tidak ada salahnya kalau kita tetap berdoa sampai akhir Sya'ban masuk Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Sebaik-baik pekerjaan zikir adalah sholat. Sebaik-baik ucapan zikir adalah Al-Quran. Nah, bagaimana caranya? Makanya lagi bulan Sya'ban ini perbanyaklah ibadah-ibadah sunat. Karena Nabi di bulan Sya'ban memperbanyak ibadah sunatnya. Puasa Nabi itu, kata Ummul Mukminin, itu seperti seolah-olah Nabi sudah masuk Ramadan.
Karena saking banyaknya Nabi berpuasa sunat di bulan Sya'ban. Sehingga kita sering menyebut Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Rasulullah, Ramadan itu adalah bulan umatnya Rasulullah. Jadi Nabi sudah latihan puasa itu sejak bulan Rajab. Semakin bulan Sya'ban semakin banyak. Ketika bulan Ramadan itu memang sudah menjadi ibadah kewajiban. Sehingga kenapa Ramadan mereka sahabat-sahabat Nabi itu dalam kondisi panas terik, dikatakan Ramadan karena pembakaran. Bahkan semua perang Nabi sebagian besar terjadinya di bulan Ramadan. Dengan iklim yang luar biasa panas, yang panasnya di atas 40 derajat, mereka harus berperang di tengah teriknya matahari, tidak ada satupun yang mengeluh. Karena mereka sudah punya persiapan mental yang luar biasa. Jadi ketika kita sudah berdoa, kita iringi dengan berzikir kepada Allah, kita tambah dengan memperbanyak ibadah-ibadah. Kapan lagi kita bisa bangun tengah malam kalau bukan di bulan Ramadan? Bagaimana latihannya sebelum Ramadan? Seminggu ini coba latihan bangun pukul 4. Setelah bangun pukul 4 ambil wuduk, sholat tahajud walaupun cuma 2 rakaat, sholat witir cuma 1 rakaat. Latihan untuk baca Quran. Karena orang bisa baca Quran sampai khatam Quran bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat, tapi karena mentalnya luar biasa. 1 juz itu tidak berat bagi orang yang mentalnya kuat, tapi bagi orang yang lemah 1 halaman pun susah, 1 ayat pun payah. Jadi jangan pernah berbicara Ramadan ini akan sukses kalau mental kita lemah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sangat sedikit sekali. Seharusnya persiapan kita mentalnya 2 bulan, tapi kita harus siapkan dalam seminggu. Yakinkah kita Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita? Yakinkah kita akan bertemu dengan Ramadan tahun ini? Yakinkah kita akan bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya? Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah niat dari sekarang, walaupun kita mati sebelum bertemu Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala Ramadan. Kita akan mendapatkan pahala orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan karena kita sudah punya niat yang kuat. Innamal a'malu binniyat. Semuanya tergantung bagaimana niat kita. Apakah Ramadan ini sekedar ritual biasa yang kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ataukah Ramadan kali ini kita kesempatan untuk mengumpulkan semua pundi-pundi amal, memperbanyak pahala dan menghapus semua dosa, semuanya berpulang kembali kepada kita. Nabi mengatakan ibda binafsi, semuanya tergantung diri sendiri. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengubah nasib sebuah kaum kecuali orang itu sendiri, kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Semuanya berpulang kembali kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan.
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.